wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazma Militianas dengan NIM 22043015 dari jurusan Akuntansi S1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sengketa bisnis. Pengertian dari sengketa bisnis tersebut merupakan adanya suatu perbedaan antara individu dengan kelompok karena adanya perilaku yang bertentangan dari kedua belah pihak yang dapat menimbulkan akibat serta adanya hukuman bagi salah satu pihak tersebut. Sedangkan bisnis merupakan suatu usaha yang dijalankan seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan atau laba. Jadi pengertian sengketa bisnis ini merupakan adanya suatu konflik yang terjadi di dalam masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Adapun macam-macam sengketa menurut Bambang Sutyono, yaitu sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa investasi, sengketa konsumen, sengketa industri, sengketa haki, dan masih banyak lainnya. Metode penyelesaian sengketa bisnis dan lembaga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis adalah tata cara yang dilakukan dalam perselisihan ataupun sengketa dalam bisnis. Adapun penyelesaian sengketa yaitu diantaranya dari sudut pandang pembuatan keputusan serta dari sudut pandang prosesnya. Yang pertama itu sudut pandang pembuatan keputusan. Terdapat 3, yaitu ada adjudikatif, konsensual atau kompromi, dan yang terakhir ada kuasi adjudikatif. Adjudikatif merupakan suatu penyelesaian dilakukan dengan ditandai di mana kewenangan mengambil keputusan oleh pihak ketiga dalam sengketa. Konsensual atau kompromi yaitu dilakukan dengan cara dilakukan kompromi yang bersifat win-win dari kedua pihak. Yang ketiga yaitu kuasi adjudikatif, merupakan suatu kombinasi dari adjudikatif dan konsensual atau kompromi. Sedangkan menurut sudut pandang prosesnya yaitu dibagi lagi nih menjadi 2, yaitu melalui litigasi yang merupakan suatu penyelesaian melalui pengadilan dengan adanya pendekatan hukum. Dan yang kedua yaitu non-litigasi, adalah suatu penyelesaian di mana tidak melalui pengadilan serta pendekatan hukuman formal. Litigasi yang pertama ada pengadilan umum. Pengadilan umum memiliki karakteristik yaitu suatu prosesnya formal, sebuah keputusan ditentukan oleh hakim, semua pihak tidak ikut terlibat dalam keputusan, keputusannya bersifat mengikat, serta berdasarkan kepada fakta hukum dan persidangan bersifat terbuka. Yang kedua ada pengadilan niaga. Pengertian dari pengadilan niaga merupakan suatu lembaga yang berada di bawah naungan pengadilan umum. Pengadilan niaga ini tugasnya itu memeriksa suatu proses haki atau penundaan kewajiban pembayaran hutang dan pailit. Nah, di sini ada karakteristik dari pengadilan niaga itu sendiri, yaitu pertama, suatu prosesnya formal, sebuah keputusan ditentukan oleh hakim, semua pihak tidak ikut terlibat dalam keputusan, keputusannya bersifat mengikat, berdasarkan kepada fakta hukum, persidangan bersifat terbuka, dan waktunya itu terbatas. Penyelesaian secara non-litigasi. Ada arbitrase. Apa sih arbitrase itu? Arbitrase ini jelaskan merupakan suatu proses yang mudah dipilih dengan pihak hakim dengan cara pemutusan sengketa oleh juru pisah yang netral berdasarkan dalil perkara itu. Sedangkan pengertian arbitrase menurut pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrasi yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun keunggulan dan kelemahan dari arbitrase ini. Pertama itu ada keunggulannya, dapat dilakukan secara tertutup atau secara privat. Yang kedua yaitu sikap arbiter maupun majelis arbiter melakukan penanganan perkara berdasarkan sikap win-win solution terhadap pihak yang bersengketa. Yang ketiga yaitu para pihak dapat melakukan pilihan umum untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sedangkan kelemahannya yaitu apabila suatu pihak yang kalah tidak mau mengakui kekalahannya, maka diperlukan pemerintah dari pengadilan ini untuk melakukan sebuah keputusan. Sedangkan yang kedua yaitu suatu praktiknya pengakuan atau keputusan asing masih sulit dilakukan dan masih banyak lainnya kelemahan dari
arbitrase ini. Yang kedua yaitu negosiasi. Apa sih maksudnya negosiasi? Nah, negosiasi ini merupakan suatu pertemuan antara dua orang ataupun suatu kubu untuk mencapai suatu kepentingan yang berbeda. Yang kedua, mediasi. Pengertian dari mediasi merupakan proses penyelesaian yang diperlukannya mediator untuk membantu para pihak sengketa guna untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Ketentuan dalam pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat dikatakan bahwa undang-undang membedakan mediator menjadi dua, yaitu mediator yang ditunjuk para pihak secara bersama dan mediator yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif. Yang ketiga yaitu konsilasi. Konsilasi merupakan suatu sama seperti mediasi, di mana pihak ketiga mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak dengan tujuan perdamaian. Tapi konsilasi ini berbeda dengan negosiasi maupun mediasi, di mana konsilasi ini mencakup lebih luas, seperti adanya saran yang bersangkutan dengan materi sengketa serta hasil perundingan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila kata-kata saya berbelit-belit ataupun penjelasan materinya kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.